lam yunzil fi baitihi falyaqdi wala biman talzamu ni'adah wala biman qama ila ziyadah. Dan tidak sah pula bermakmum kepada orang yang wajib mengulang sholatnya. Jadi ada orang-orang yang sholatnya dia wajib ulang. Misalnya dia sembahyang tayamum kagak, ambil wudhu kagak, namanya sholatu faqidil tahuraini. Dia sembahyangnya itu cuma lantaran memberikan hak waktu sholat, tapi dalam kondisi sulit, kering, kagak ada air, kagak ada debu. Kayak orang sholat di kapal, mau dikata tayamum kagak ada debunya, mau dikata wudhu emang kagak ada air ya. Udah aja sholatu faqidil tahurain, sholatnya orang yang ketiadaan dua alat bersuci, debu kagak, air kagak, tapi dia sholat juga karena menghormati waktu. Dia hormati waktu, nah, dia sholat deh. Cuman orang begini nih, walaupun dia baca Fatihah, rukuk, sujudnya benar, sholatnya sah, ya, cuman wajib ngulang. Juga orang yang bertayamum dalam keadaan ketiadaan air, tapi bukan di tempat yang kagak ada air. Kayak model di Buaran suatu waktu kekeringan, Jakarta suatu waktu kekeringan karena kondisi alam kering banget, ya. Tapi dia tayamum teh, tayamum kan boleh dikata sah dalam keadaan air kan begitu ya. Tapi karena ini tempatnya tempat yang biasa ada air, cuman sewaktu-waktu doang ngalamin kekeringan, sholatnya juga wajib diulang. Yang dikata di tempat kagak ada air, yang gak pakai ulang-ulang, emang biasa kagak ada air, padang pasir segala macam ya. Ini sih lain. Nah ini dia wajib ulang. Apabila kita ketahui seseorang itu sholat dalam keadaan wudu kagak, tayamum kagak, ya hormatil waktu, ya, maka kita tidak boleh bermakmum kepada dia, lantaran dia wajib mengulang sholatnya. Begitu juga yang barusan, dia tayamum tapi di tempat yang biasanya ada air, cuman sekarang lagi kagak, itu di dalam qaul yang muktamad wajib mengulang, ya, sebab ketiadaan air itu secara insidental, yang begitu jangan diikuti. Wala biman qama ila ziyadah, dan tidak pula boleh menjadi makmum kepada orang yang bangun menambahkan rokaatnya. Udah 4 dia lupa nambah lagi, jadi berapa ya? Jadi 5. Kita tahu nih orang ya, dia lupa nih orang ya. Dia udah berdiri, ente tahu dia rokaat kelima, jadi makmum ente media kagak sah. Kan kita tahu ya. Jadi tidak boleh sholat bermakmum kepada orang yang lagi jadi makmum. Yang kemarin tuh, dianya lagi makmum, kita lihat orangnya keren banget, alim banget, kok jadi makmum di situ. Ane ogah makmum sama imamnya, ane media aja jadi makmum, kagak sah. Dianya lagi jadi makmum. Sahnya bagaimana? Kalau tuh imamnya udah assalamualaikum, dia naik lagi, nambahin rokaat yang kurang, bukan nambahin rokaat jadi kelebihan, ya, nambahin rokaat yang kurang. Ente jadi makmum boleh, sebab dia udah nggak jadi makmum. Dan pada orang yang berdiri untuk nambahin rokaatnya, tapi rokaat yang kelebihan juga begitu, nggak boleh. Pada orang
yang sholatnya lantaran menghormati waktu, ente juga nggak boleh menjadi makmum. Paham deh ya? Rasanya ini sih nggak berapa ya, susah dipahami. Saya kira dari masih anak-anak itu udah pada ngaji nih, anak-anak muda ya. Sebab kalau ini ketumpulan ngaji di sekolah aduangan, mana yang tidak dapat keterangan begini-begini. Sekolah si pelajaran agamanya ya begitu ya, jadi sedikit materi. Wa syartu ilmuhu bi af'alil imam bi ru'yatin aw sam'i tabi'il imam. Syarat berjamaah itu tahunya si makmum dengan segala pekerjaan imam. Imam rukuk dia tahu, imam baca sami Allahu liman hamidah dia tahu. Kalau imam gerak-geriknya tidak diketahui oleh si makmum lantaran kealingan tembok atau terpisah ruangnya ya, lalu ada dinding yang menghalanginya, dia kagak tahu sama sekali, maka tidak sah berjamaah. Di dalam masjid segala penghalang-penghalang itu menjadi lebih gampang dibandingkan dengan di luar masjid. Sebab masjid tempat, makanya ini tangganya masjid di sebelah mana ini? Ini nggak lihat. Samping tapi masih dalam lokal masjid. Kalau di luar lokal masjid ke atas kagak nyambung, kagak boleh. Dulu kan mu'alim mursyidi kan, hah? Iya, iya. Itu masih lokal masjid masih. Dulu nggak di Pekarain kita. Ya artinya itu masih dalam areal masjid, bukan di luar lokasi masjid. Kalau menara kan masih di dalamnya. Dari menara naik ke atas ke samping tempat duduk. Masih ada mu'alim mursyidi waktu itu. Mu'alim mursyidi marham masih ada. Kalau dia kagak nyambung lagi, yakni di luar bener gitu, nggak ada sambungannya sama areal masjid, kagak satu yang di atas. Ini kalau 9 Jumat sampai ke atas ya. Ya tapi dia masih masuk. Atau dulunya pernah ada tangga kita. Dulunya pernah ada tangga di dalam. Tangganya dicopotin juga masih sah. Sebab dulunya ada apa? Ada tangga. Itulah masjid. Biru'yatin aw sam'i tabi'il imam, dengan sebab melihat atau mendengar orang yang mengikuti imam, yang belakang ngikutin yang depan ya, terus begitu sampai ke depan. Berarti kan dia lihat gerakan si makmum walaupun imamnya kealingan ya. Si makmum kan ngikutin imam begitu. Ibarat kata makmum yang di saf belakang kagak melihat imam, tentu nggak ngelihat lantaran kealingan beberapa saat, tapi dia ngelihat makmum yang di depan dia yang ikutin. Nah, dengan melihat atau dengan mendengar tabi'il imam, orang yang mengikuti imam, sahlah berjamaah itu. Jadi nggak pun imamnya yang dia lihat ya, nggak kudu imamnya yang dia dengar. Ibarat kata ada mubadirnya yang di belakang si imam, imamnya kecil suaranya, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Kata siapa ya? Kata mubaliknya. Dia dengar dari mubalik, ya rusak juga. Kami juga mendengar suara imam. Kalau sembahyang di hotel, kalau sambungannya serba terbuka, sah juga. Hah? Iya.
nyambung. Sebab ada yang di luar juga, di luar yang kamar-kamar itu sambung menyambung. Ya, terus. Wal yaqtarib minhu bi ghairil masjid wa duna halilin idza lam yazid ala 300 minat dirah ala 300 minat dirah wa lam yahul nahrun wa turqun wa jila. Dan hendaknya dekatlah si makmum daripada imamnya di tempat yang selain masjid, misalnya pada sembahyang di lapangan ya. Jumat sah juga di lapangan asal di daerah-daerah yang sudah ada penghuninya. Di daerah itu ada rumah yang dibangun untuk menetap, dia punya lapangan. Kita sembahyang Jumat di lapangan lantaran masjidnya belum ada, atau ada tapi lagi didandanin, nggak bisa dipakai, sholat di lapangan sah. Yang dikata kagak sah kalau di tempat yang tidak berpenghuni, namanya di badiah. Kalau fil qaryah di kampung sah, walaupun sholatnya jatuhnya di apa? Di lapangan. Syaratnya di daerah itu udah ada rumah-rumah yang dibangun untuk menetap. Kalau badiah artinya tempat-tempat badawi ya, kosong, orang tinggal di situ, manggul-manggul kemah. Di Arab masih ada daerah begitu. Dia bawa kemahnya, dia pasang deh, dia umbar kambingnya di situ ya. Kalau lagi banyak rumput, ntar rumput kering pindah lagi, kayak begitu. Nah itu namanya bukan perkampungan. Orang-orang yang masih nomaden, berpindah-pindah tempat, dia kagak sah menyelenggarakan Jumat sebab nggak ada rumah ya untuk menetap. Emang kenapa kagak sah dipakai semuanya mati? Cuman tuh Masjid Namiroh masalahnya cuman satu ada di lokasi Arafah, satunya di luar Arafah. Jadi cuman itu doang masalahnya. Kalau di tanah suci Arafah yang lokasinya ke Arafah itu mesti terpanjang dibelah dua, separuhnya masuk Arafah, separuhnya luar Arafah. Jadi orang yang wukuf di Masjid Namiroh kudu tahu dan kudu hati-hati. Ada perbatasannya, jangan sampai dia wukuf di luar Arafah. Itu doang. Waduna ailin idza lam yazidi, dan tidak ada penghalang ya. Kalau sembahyang di lapangan kudu deket, udah deket jangan ada penghalang, jangan ada alingan. Hati bambu aja melintang, sampai kalau mau jalan ke sono kudu dilangkain, ngelangkainnya repot, itu udah penghalang ya. Sebab orang antara dia dengan imam nggak pakai ngelangkah, kudu jalan. Kalau pakai dilangkain, ada tembok deh, barang 2 jengkal, dilangkain dulu, itu udah penghalang, kagak sah. Kayak masjid kita nih, kalau nggak ada pintunya, ada tempat kusennya doang gitu, tapi pintu kagak ada, biar ngejeblak atasnya, tapi yang mau ke kemari kudu lompat, kagak sah ya. Naiknya ke atas gitu, ada jendela sih, ada lubang angin ya, tapi pintu kagak, lubang angin doang. Bisa nggak ngeliat? Bisa. Lewat kaca bisa, tapi dia rapat, namanya penghalang ya. Ini di masjid, ono di luar masjid,
Kagak boleh. Tapi yang di sini sah semuanya. Lagi yang bikin pinter, dibikin posisi pintu di belakang tembok awal, ya kan? Jadi yang di belah sono di luar pintu sah ikut kemari. Coba kalau di sini ditutup semuanya, bikinnya di sono pintu kedua yang sah dari luar ikut imam, cuman yang di belakang pintu doang. Yang di sini lantaran rapat ada sah, biar dia dengar, biar ditelevisiin. Kalau televisi kan lain, nanti bisa nyeplos lubang televisi jadi satu imam. Jadi kudu terbuka juga gitu. Jadi andainya dia mau melihat yang besono ini pintu ada gitu, lalu di depan ada televisi untuk lebih menyatakan nyambungnya antara imam dengan makmum sah. Kalau nggak ada sambungan berupa pintu-pintu yang terbuka tempat orang lewat berhubungan, maka tidak sah. Gimana ini? Kalau emperan masih masuk daerah ke dalam masjid, masih sah. Lapangan nggak sah deh tuh, untuk tempat mobil. Yang sono kan nggak dipakai sembahyang pada umumnya. Kalau masih di rahabatul masjid masih sah. Yang berbeda. Ini sah. Sebab kalau Jumat nggak perlu di dalam bangunan masjid. Nah, kecuali tahiyatul masjid. Sudah ketahuan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid mesti di masjid. Jadi kalau tahiyatul masjid inti jatuhnya ke sono. Ke sono no. Nggak boleh sembahyang tahiyatul masjid. Sebab itu di luar masjid. Inti datang ke selatan, nggak boleh sholat. Kalau inti datang masuknya ke masjid, imam lagi khutbah, sholat, nggak apa-apa. Sebab inti ada di mana? Ada di masjid. Tapi kalau inti jatuhnya di luar masjid, misalnya nih yang sembahyang sampai ke jalanan, halaman di sana, di luar pekarangan masjid, begitu dia datang main sholat aja, imam lagi khutbah, sholat apa aja? Tahiyatul masjid bukan di masjid, ya, sholat sunat yang lain menjadi kagak boleh, lantaran imam lagi apa? Lagi khutbah. Jadi kalau tidak menjadi jalanan, udah duduk deh. Kayak anak khutbah di lapangan kemarin Idul Adha, kita khutbah di lapangan. Begitu datang, aneh duduk aja deh. Habis ntar kalau aneh mau sembahyang, tahiyat lapangan lagi. Agak ada. Jadi kalau udah masuk waktu duha, adanya di lapangan, sholatnya kesiangan gitu, boleh juga kita sholat duha. Nah, idza lam yazidi, apabila tidak lebih dari 300 hasta minat jarak satu hasta dari ujung jari ke siku kita, itu namanya jarak, ya. Kalau begini sedepak. Jadi sedepak itu seukuran tinggi badan orang. Depakan orang sama tinggi badannya itu sama. Allah jadiin berimbang gitu. Jadi kalau sedepak bukannya 2 hasta, hastanya aja udah 2 dari ujung ke siku, yang sampai ke badan, ya, sedepak. Bahasa Arabnya ba'an, satu depan. Kalau sini dira, satu dira. Jadi kalau 300 hasta, ukuran 150 meter. Dia jangan lebih jauh dari imam 150 meter kalau di lapangan, di luar masjid. Jadi kalau di luar masjid, jarak antara makmum dengan imam
sampai lebih dari 150 meter, itu sebetulnya dia kudu bikin jamaah yang lain lagi. Itu dalam fatwa mazhab Syafi'i. Tapi dalam fatwa mazhab Ahmad bin Hanbal, dia nggak bikin jarak begitu. Bahkan pada setiap gang-gang menghalangi kudu dibikin tempat untuk orang jalan. Jadi di sono depan yang ngumpul, dia nggak ngedeketin untuk berjamaah. Di sini juga udah masih boleh, sebab di situ ada gang buat orang jalan. Jadi nggak ditutup gangnya sama orang berjamaah. Jadi orang tetap bisa jalan. Kayak di masjid pun begitu. Masjid yang dipakai hambal-hambal di Masjidil Haram ada zuqa, jalan-jalan. Jadi nggak boleh ditutup. Itu ditutupnya kalau orang udah pada padat, yang di dalam udah pada masuk semua, baru ditutup pada akhirnya. Jadi waktu masih orang banyak jalan, jadi jalanan dulu, nggak dipakai. Dia bilang teriak. Kalau kita kan kudu dirapetin semuanya, sama dia kagak. Nggak rapet. Tempat orang jalan tetap ada, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau dia bukan tidak masuk pekarangan masjid nggak boleh. Iya. Kalau masih masuk lapangan pekarangan masjid boleh. Tapi yang di luar banget sekarang nggak boleh. Itu bekas apa? Bekas. Jangan di situ. Masuk. Tapi sholat lain yang bukan tahiyatul masjid boleh. Banyak yang sholat di situ karena boleh. Walam yakul nahrun wa turkun wajila, dan tidak didindingi oleh sungai, tidak dihalangi sungai. Kalau di antara imam dengan makmum, yang satu di seberang sungai, biar dia lihat juga ada kali di situ. Jadi yang di seberang bikin jamaah lagi, jangan ngikutin yang di seberang kali, biar kelihatan juga. Ya ummu abdun wa sabiyun yaqilu, wa turkun, dan jalan-jalan Kalau ada jalanan raya kayak begitu membelah satu kampung, yang di depan ada imamnya, yang di seberang jalanan ada imamnya lagi. Jangan berjamaah, yang dipisahkan oleh jalan. Wajila, dan dipisahkan oleh irigasi, selokan-selokan kecil tuh yang buat mengalirkan air ke sawah-sawah, itu juga jadi penghalang, tak boleh. Ya ummu abdun wa sabiyun yaqilu, boleh menjadi imam budak. Budak boleh juga jadi imam, karena ini urusan bukan urusan sosial yang lain, ini urusan ibadah mahdoh, sholat. Jadi biar dia budak, yang jadi makmum orang merdeka masih sah. Wasabiyun yaqilu, dan anak kecil yang sudah berakal, yakni nggak kekecilan banget, umur 3 tahun jadi imam. Ntar dia lagi sholat yang kencing, nggak boleh. Bangsa 7-8 tahun udah di atas mumayyiz, nah itu bolehlah kita jadikan imam kalau kekagaan yang lain, yakni biasanya bagi perempuan. Kalau perempuan kan kagak ada orang-orang laki dewasa, turu-turu kan kurang begitu bagus, perempuan turu-turu. Maka ada imam anak kecil, dia mau jadi imam sah. Siti Aisyah mengangkat anak yang udah murah, hampir balik, belum balik, masih kecilan sedikit, belum balik, jadi imam. Padahal Aisyah alimnya luar biasa. Ini yang dilawan-lawan sama syariah Yahudi, Dr. Aminah Wadud jadi khotib dan imam di Washington. Jamaahnya orang laki, mana bewokan tuh lagi. La ilaha illallah.
Itu gara-gara diacak oleh pendapatnya supaya ngalahin pendapat Nabi. Itu ajaran Nabi mau dikalahin sampai pendapat. Kebangetan itu. Di Mesir juga ada yang model begitu. Didikan Amerika juga udah ditatar. Lo berani sekian duitnya. Asal lo tahan aja diomelin 2-3 bulan. Tapi lumayan lo gak ketemu cari duit begini. Udah gampang. Ayo udah kerjain. Jadi imam. Tapi kalau di Mesir langsung tuh ditembak nih tukang ikan dorong begini, tukang ikan jalanan, dia kesel, agamanya dirusak. Kalau di sono sih begitu. Anwar Sadat aja damai sama Yahudi, ditembak ke tentara, berapa banyak yang mati. Bukannya apa-apa ya, kebanyakan pendapat. Yahudi sih dipajang tuh Anwar Sadat, Man of the Year, ya. Jadi lelaki tahun ini, manusia terbaik tahun ini menurut Newsweek, majalah Amerika, Anwar Sadat. Yang terbaik, nggak lama meninggal di Berondong. Ya. Yang di Berondong bukan apa-apanya. Udah lo tahu ya, Budi matiin orang banyak banget. Begini. Lo damai sama dia. Lo enak dipuji sejagat lo. Ya, tapi ini agama lo macam-macam ditembak. Pada ngeliat dong. Ya, banyak yang lihat tuh di televisi kejadian itu. Kebetulan dalam rekaman televisi. Peristiwa besar di Mesir itu. Kalau kita kan koruptor aja dilindungin. Yang melindungin kita takut lagi, pelornya gede-gede. Duitnya dari negara. Ya Allah, orang rusak negara. Ya, dihormatin. Wa fasiqun lakin siwahum afdalu. Begitu juga boleh menjadi imam orang yang fasik, akan tetapi selain mereka itu lebih afdal. Boleh sih, sah juga anak kecil yang udah ada akalnya, gitu ya. Sah juga sih budak, ya. Apalagi bacanya fasih. Sah juga sih orang fasik. Kan banyak orang fasik tapi bacanya cakep banget. Tuh di Ustadz, Masya Allah, kalau kena joget nitir joget kan, nitir joget, bisa pakai selendang tapi joget, dia muter sono kemana, dari atas sampai ke bawah, dia punya joget, ya. Menang lagi perlombaan joget di Monas, pakai begitu bisa. Alat kulli hal, bertemannya udah gak bener, campurannya udah gak bener, kelakuannya udah gak bener. Cuma baca dusturnya orang pemerintah enak suaranya, pasti ucapan. Karena ada yang gitu. Dia jadi imam sana, asal fatihahnya bener, rukuk sujudnya bener juga sah. Tapi yang lain pakai, jangan dia. Sebab citra ibadah ini jadi tempat permainan orang yang kagak, ya. Gua jago joget tapi aja, gua pinter joget aja masih jadi imam, gimana gua kagak joget? Jangan-jangan gua jadi imam di Masjidil Haram, jadi syiar dia. Nah, juga dia pada meninggal orang-orang fasik, nggak boleh banyak-banyak yang nyolatin. Ini mentang-mentang yang undang orang kaya, dia datang juga. Jadi malaikat karena amplop, ya, dia reken begitu. Habis banyak yang nyembayangin, malaikat kagak tega. Oh dong, datang tadi banyak, bayang-bayangin banyak banget. Gitu. Kalau orang fasik, buat apa banyak-banyak? 2-3 orang cukup deh, asal jangan pakai dosa berami-rami. Sebab kalau nggak disembayangin juga, berami-rami kita dosa. Iya. Sebab itu fardu kifayah, ya, membayangin jenazah. Kalau dia mati bunuh diri,
Ente jangan perkarain soal bunuh dirinya, itu urusan dia sama Allah. Wa amma ini sholat, ini kewajiban muslim apabila ada seorang muslim yang meninggal. Jadi tetap kita nyolatin, tapi tunjuk aja deh, Pak, yang begitu, kok yang mandiin aja deh yang nyolatin. Udah rapi kok, udah gua rapiin kamarnya, udah bawa deh ke kuburan. Jadi nggak bawa mesin lagi, terus orangnya begitu. Jadi kalau nggak begitu nanti jadi syiar. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang begitu tuh nggak boleh disolatin. Tapi dalam mazhab Syafi'i masih tetap disolatin. Lantaran kewajiban orang yang masih hidup nyolatin orang yang udah meninggal. Habis itu bainahu wa bainallah. Wa amma inda Imam Ahmad tarikus salati la yusalla. Orang yang ninggalin salat enggak boleh disolatin. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Yang ninggalin salat dengan sengaja-ngaja, dia telah kufur dengan nyata. Orang kufur buat apa? Jadi sama dia dipakai mana tuh hadis? Ya, kagak disolatin sama sekali. Tetapi Imam Ahmad dilarang sama Imam Syafi'i, ya, untuk tidak menyolatkan. Jadi tetap disolatkan. Ya fasik kayak apa? Cuman itu catatannya, jangan banyak-banyak. Nanti orang kaya, ya, dia fasik, jadi dibelain juga, jadi syiar nanti. Jangan. Lamra'atun bidzakarin walal mukhil bil harfi min fatihatin bil muktabil. Tetapi tidak sah dengan perempuan. Ya, bidzakarin. Tidak sah lelaki bermakmum kepada perempuan. Lamra'atun bidzakarin. Tidak sah imamnya perempuan dengan makmum laki-laki. Walal mukhilli bil harfi min fatihatin, dan tidak pula sah menjadi imam orang al-mukhil bil harfi yang mencederakan satu huruf min fatihatin daripada al-fatihah. Jangan banyak-banyak sehuruf aja dia gompal, dia nggak boleh jadi imam. Padahal makmumnya itu bil muktamil, makmumnya orang yang pandai membaca Fatihah, sempurna bacaan Fatihah. Jadi kalau ada orang Fatihahnya cakep, dia sembahyang jadi makmum, imamnya ngerusak Fatihah, maka tidak sahlah si makmum itu, karena si imamnya rusak dia punya Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mana tasydid? Waladdallin. Pakai tasydid, Ini kebiasaan dari masih anak kecil. Yang bangsa diajarinnya mau lari melulu. Ya, giliran ngadep baca gurunya dilatih. Datang cuma ngedres doang. Habis itu ada film itu dalam karton di televisi, dia demen banget kucing metikus, dia mau nonton juga. Jadi dia kagak belajar benar-benar sama gurunya, asal nyampur doang. Apa itu ya Fatihahnya nggak benar. Tapi lantaran duduk sono di sini disuruh jadi makmum, buahnya ogah dulu. Dia yang udah jadi imam, masa gua yang tuan jadi makmum dulu, nyelak dulu ngajinya kagak benar, dia nggak dandan yang Fatihah. Maka yang jadi makmum benar Fatihahnya, batalah yang jadi makmum itu. Nggak boleh orang yang benar bacaannya bermakmum kepada orang yang rusak bacaannya, ya, yakni pada Al-Fatihah. Tsumma qala wa in ta'akhkhara anhu aw taqaddama wa